Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bisa rebus, Pak. Ya Allah wa iyyakum yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun, dan dalam rangka untuk menjaga salah satu dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Maka tentunya kita banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan baik itu wajib maupun sunnah semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo Pak, pisang rebusnya dimakan insyaallah. Ibu ya. Kedua kalinya salawat dan salam ya Allah semoga tak terhaturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan malam hari ini kita akan memulai untuk mengkaji kitab baru tapi yang masih sama berkaitan dengan Al-Qur'an, yaitu kita hanya mengambil dan memilih dari ayat di dalam Al-Qur'an yang mengambil awal suratnya, ya awal ayatnya dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Isinya sama saja Pak insyaallah, cuman perbedaannya adalah kalimat ini, ya kalimat ya ayyuhalladzina amanu, kenapa kok sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 90 ayat di dalam Al-Qur'an dari 6.236 ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an? Karena ternyata yang dikarang oleh beliau ini kitab seorang al-Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya ulama dari Saudi. Nanti kita akan menjabarkan lebih panjang lagi. Nah, kita fokus ke sini dulu. Kenapa kok sampai dalam mukadimahnya beliau menyampaikan, kok sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu sampai 90 kali. Kenapa, Pak? Karena sejatinya manusia itu butuh diingatkan, butuh dinasihati, dan tentunya menyampaikan kebaikan kepada manusia itu harus senantiasa diulang-ulang. Ya, sering diulang-ulang. Sebagaimana kita mengingatkan anak kita untuk makan jangan berdiri, minum jangan berdiri. Sekali kita ingatkan mereka, belum tentu mereka akan berubah. Kita punya murid, kita ingatkan kepada mereka. Sekali kita ingatkan kepada mereka, tidak akan pernah berubah. Bahkan mungkin peringatan yang kita sampaikan kepada mereka bisa lebih dari 90 kali. Wong kita sholat saja dengan kalimat yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu saja 99 kali. Masih cukup? Belum. Ya kan, disempurnakan dengan la ilaha illallah ilahiri kan. Makanya kan Masya Allah jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Dari situ kita harus banyak mengambil sebuah pelajaran. Ternyata hamba yang memang hari ini kita yang sebagai hamba Allah itu hamba yang lemah, senantiasa harus senantiasa belajar. Nah, beliau mengarang kitab ini dari kitab tafsir yang sudah beliau buat. Nah, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ini kan ulama luar biasa, Pak. Beliau itu kan mengarang begitu banyak kitab. Yang paling masyhur ya Pak ya, ialah kitab Minhajul Muslim, atau bahasa Indonesianya ensiklopedia Muslim. Insya Allah jenengan mungkin ada di rumah, atau anak kita yang di pondok yang basicnya dia gontor ataupun ngeruki, ataupun dia basicnya itu dari syahadah, maka dia pasti akan belajar kitab ini Minhajul Muslim. Tapi kalau pondoknya pondok modern atau boarding school, dia nggak akan ngambil buku ini. Kenapa? Panjangnya luar biasa. Pasti akan ngambil yang paling ringkas, namanya Fikih Muyassar, paling itu. Maka kemudian barakallahu fikum. Maka kemudian yang kedua, beliau mengarang kitab tafsir namanya Aisarut Tafasir. Nah, bukunya juga setebel ini, Pak. Ya, tapi itu mencakup 30 ayat, 30 juz. Nah, jadi dibuatnya simple banget.
Saking simpelnya itu buku walaupun cuman satu buku, tebelnya segini, 30 juz, tapi bahasa Arabnya ke fontnya kecil-kecilnya Masya Allah. 9 ukurannya Pak. Kalau tidak salah itu. Kita baca itu kan biasanya kan normalnya kan 12 toh. Ini 12 Pak normalnya itu. Ini dibuat 9 sama pencetaknya. Luar biasa. Jadi membaca itu, Masya Allah. Kalau antum mau beli murah bukunya itu Pak. Qaisarut Tafasir. Bahasa Arabnya cuma 700.000 kalau tidak salah. Ya, Insya Allah Pak. Nah kemudian kita ngambil kitab yang ketiga yang beliau buat, yaitu Nida'atur Rahman di Ahlil Iman. Panggilan dari Rahman, yaitu panggilan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, di Ahlil Iman, bagi hamba yang memiliki keimanan. Insya Allah. Jadi kalimat di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, juga ada lagi yang lain, Ya ayyuhan nas. Kalau Ya ayyuhan nas itu untuk seluruh manusia. Kalau Ya ayyuhalladzina amanu bagi seorang muslim yang sudah masuk Islam, kemudian dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak mengamalkan amal ibadah. Untuk senantiasa kita pelajari ternyata di balik kalimat ya ayyuhalladzina amanu terkandung makna ayat yang luar biasa dalam. Baik, kita masuk ayat per ayat saja dari setiap pertemuan nanti insya Allah. Kalau kita ngambil 2 ayat sekali pertemuan, nggak akan kelar Pak. Ya, 1 ayat saja, ya semoga selesai, baru kemudian dilanjutkan dengan ayat yang lain. Nabi kan seperti itu Pak. Nabi saja ketika beliau mendapatkan turunan ayat dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril itu kan enggak langsung 30 juz, enggak langsung 6.236 ayat, enggak langsung 114 ayat, enggak, tapi bertahap. Ada waktunya yang tepat Allah turunkan. Kemudian yang disesuaikan kondisionalnya diturunkan. Kemudian ketika ada beberapa waktu tidak Allah turunkan. Maka akhirnya apa? Setiap turunnya ayat, turunnya surat itu para sahabat belajar betul-betul. Maka akhirnya kenapa sahabat disebut dengan generasi terbaik? Karena mereka benar-benar mengamalkan Al-Quran dan mereka melihat bagaimana proses Al-Quran itu turun. Makanya kan semakin beriman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman di satu sisi ada juga orang-orang munafik. Mereka ngelihat ayat itu turun, tuh mereka ngelihat surat itu turun. Tapi kenapa kok mereka bukan menjadi orang yang beriman, malah semakin munafik? Kenapa? Karena memang hati mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka sholat, zakat, puasa, tidak menjadikan mereka ahli surga. Kenapa? Karena mereka benci terhadap syariat Islam. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ya sempat beberapa hari yang lalu kan kita Masya Allah itu Pak ya. Luar biasa, saya nggak nyangka kemarin itu luar biasa Pak, yang Palestina itu. Ya, baru kali ini ya saya melihat di Bandar Lampung itu kita membela Palestina itu sampai sebanyak itu. Biasanya nggak sebanyak itu loh Pak. Biasanya nggak sebanyak itu, banyak luar biasa. Kenapa? Ya karena kita memiliki saudara yang mungkin beda nasab tapi sama-sama seiman. Mereka lah saudara kita di Palestina. Itu lulum sudah ngumpulin berapa Pak? Dalam proses Pak ya. Ya, kalau nanti ngirimnya pengen lebih aman tuh ada 2, 1 ke Seoul, 2 ke lewat Muhammadiyah, Pak. Ya, itu kan kalau Al-Hikmah lewat Muhammadiyah. A2 saya belum lihat itu, belum lihat statusnya Pak Sabil, gitu kan. Tapi kalau beberapa teman, beberapa tempat itu mereka sudah menyerahkan langsung ke Muhammadiyah. Kenapa? Karena lewat Muhammadiyah itu langsung ngasihnya bluk banyak, gitu kan. Jadi langsung diposisikan. Ya kalau untuk masalah bawa bendera manapun, ya kalau niat kita lillahi ta'ala nggak usah bawa bendera lah Pak. Ya sekarang itu ngeri Pak, udah banyak bendera di tengah jalan Pak. Ya Pak ya, Masya Allah itu. Saya, luar biasa hari ini. Kita nggak usah bahas ke sana Pak ya. Bahas ini aja. Ya, saya minum dulu Pak. Bismillah. Nanti kepikiran sampai sana malahan. Ya Pak ya. Jadi MK alias Mahkamah Keluarga. Baik, kita masuk di ayat yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 104. Ya, 104. Surat yang kedua di ayat 104. Kalimatnya terkait dengan perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan larangan menyerupai orang kafir. Bentuk larangannya apa? Nah, disebutkan di sini. Jadi kalau larangannya kita kerjakan, kita mendapatkan dosa. Kalau kita tinggalkan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirin adzabun alim. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir, baik itu Yahudi maupun Nasrani, Pak. Masya Allah, Pak. Kalimatnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu la taqulu ra'ina, jangan kamu katakan itu ra'ina. Ra'ina itu
Iya ya, paham gitu loh Pak. Padahal aslinya Pak enggak paham gitu loh Pak. Iya ya, kayak seolah-olah meyakinkan tapi enggak gitu kan. Ro'i nanti kita lihat. Wa kulung durna wasma'u, akan tapi katakanlah kami mendengar, kami melihat dan kami mendengar gitu. Jadi kami lihat, oh ya gitu, bukan iya ya. Nah, beda Pak. Walil kafirin adabun alim, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang amat pedih. Nah, kita lihat nih Pak, apa maksudnya ini? Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala masih membawa tafsir Ibnu Katsir, Pak. Jadi semuanya akan dikembalikan kepada tafsir-tafsir. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk menyerupai orang-orang kafir. Dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi, khususon Pak, orang Yahudi. Maksudnya apa? Baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi hari ini jangan sampai kita mengikuti mereka dalam perkataan maupun perbuatan. Nah, apapun yang dilakukan hari ini dari ucapan mereka semuanya bohong. Perbuatan yang mereka lakukan hari ini semuanya dusta. Melainkan apa? Mereka melakukan hari ini hanya untuk mendapatkan sejengkal tanah dari apa yang sudah dimiliki oleh rakyat Palestina. Insya Allah Pak. Kalau kita ngelihat di peta itu Pak, luar biasa, Palestina itu kan negeri yang sangat subur. Di bawahnya Mesir, di samping kanannya Syria, gitu. Di atasnya tempatnya Maher Zain, Lebanon. Ya kan? Masya Allah Pak. Ke atasnya lagi, ya itu kan termasuk semuanya Pak, termasuk semuanya Syam. Ya. Syam Pak, negeri Syam, negerinya para nabi. Lebih banyak Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu di Mekah apa di Syam Pak? Di Syam. Ya, di Mesir, iya di bawahnya Syam. Di bawahnya Palestina, di bawahnya Gaza. Masya Allah. Makanya kalau kita ngelihat bagaimana hari ini ada orang-orang ngapain ngomong-ngomong kayak gitu. Hati-hati Pak. Kita lihat yang diucapkan oleh mereka. Kenapa? Karena orang Yahudi itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerupai ucapan mereka, menyerupai perbuatan mereka. Itu kalimatnya la taqulu ra'ina. Jangan kamu mengikuti perbuatan dan ucapan mereka. Orang Yahudi kayak mana perbuatannya? Loh, Masya Allah Pak. Salam mereka itu beda Pak. Salam itu apa itu maksudnya? Ya, jadi jangan kita ikuti. Ya kan? Yang kita ucapkan assalamualaikum. Yang paling utama. Kalau ada orang kafir ngucapin assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikum saja. Ya kan? Kenapa? Karena mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka senang bermain dengan kata-kata yang mempunyai arti yang sangat samar. Maksudnya apa? Sering melakukan perbuatan syubhat di tubuh kaum muslimin. Cuman bukan dari mereka menanamkan orang-orang munafik. Bayangin Pak. Jadi yang sering buat samar-samar itu aslinya Yahudi. Cuman mereka tidak menampakkan diri. Terus siapa yang bisa menggerakkan? Ya mereka mencari orang yang bisa disetting untuk masuk di tubuh kaum muslimin, akhirnya membuat abu-abu. Tuh, Masya Allah Pak. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, musuh terbesar kita itu tidak akan pernah menampakkan kalau mereka itu musuh. Mereka akan menampakkan seolah-olah mereka itu teman, padahal aslinya mereka musuh. Dan mereka kenapa kok bisa membuat iman kita lemah? Karena mereka sudah memasukkan orang-orang munafik yang ada pada diri kita, kaum muslimin, yang bisa mereka bayar, mereka atur, ya sedemikian rupa, agar semangat kita dalam berjuang itu dilemahkan oleh ucapan-ucapan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Banyak sekarang Pak? Banyak, gitu kan. Makanya kan Masya Allah Pak, ya kita ini mau ngadain tablik akbar saja, itu nggak boleh sama bunda. Kenapa? Karena alasannya politisasi. Padahal niatnya Pak Haji itu bukan itu. Niatnya kan tablik akbar aja. Terus gimana? Terus ngundangnya harus ngundang Mama Dede dan lain sebagainya. Ya mana mau? Beliau yang mana mau ngundang kayak gitu. Karena kayak gitu ngundang Ustaz Adi Hidayat aja kata beliau. Makanya kan Masya Allah. Jadi jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, sekarang ketika kita ingin mengadakan sesuatu, pasti endingnya ketika kita minta izin, ditanyain dulu, ini partai atau tidak? Masya Allah Pak ya. Padahal kita niatnya ngaji. Maka kalimat yang harus kita lakukan adalah hendak mengatakan dengarkan dan lihatlah. Ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan ro'ina, padahal dimaksud oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu apa? Ro'ina itu bodoh. Yang ngapain kamu dengerin dia? Itu maksudnya kayak gitu Pak. Ya.
Jadi berat Pak, ya orang-orang kafir tuh mereka sudah membuat begitu banyak strategi yang seolah-olah itu sebuah kebenaran. Maka dari itu kita lihat lagi, ro'in itu maksudnya apa? Ya, ro'in itu maksudnya apa? Kita lihat Pak, ro'ina itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 46. Jadi tafsirnya ayat dengan ayat. Langsung kita ngambil ke ayat bahasa Indonesia saja Bu ya, waktunya mepet sekali karena panjang. Satu ayat penjabarannya kok ya Allahu Akbar ya. Ya, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka merubah perkataan dari tempatnya. Mereka berkata kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya. Seolah-olah dengar, tapi nggak mau nurut. Dan mereka mengatakan pula dengarlah, padahal sebenarnya kamu tidak mau mendengarkan apa-apa. Dan mereka mengatakan ro'ina dengan memutar-mutar lidahnya dan mencela agamanya. Agamanya sendiri saja dicela, apalagi agama Islam. Sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dan patuh, dengar dan perhatikan kami, maka yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih tepat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutuk mereka karena kekafiran mereka, mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat tipis. Itulah orang-orang Yahudi. Jadi ayat yang pertama langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi kayak orang Yahudi. Jangan seperti orang Nasrani. Maka dalilnya apa? Dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, hari ini kita lihat, Pak, kiblat kita ini kemana? Dari pendidikan, kiblat kita kemana hari ini dalam visi dan misi. Kiblat kita hari ini dalam beribadah itu seperti apa? Kebanyakan hari ini kan orang tuh kan kiblatnya dunianya mana? Kalau pengen cari ekonomi, pasti Amerika, pasti Eropa. Padahal dia tidak sadar, uang itu pasti akan mengalami yang namanya inflasi. Tapi kalau dinar sama dirham, inflasi nggak Pak? Enggak. Dia akan semakin lama semakin naik. Makanya emas kita di Indonesia itu dihabisin sama mereka. Ya kan? Kenapa? Karena mereka lebih tahu, lebih paham emas itu akan semakin lama semakin naik. Makanya mereka mengkonspirasi dengan uang kertas. Gitu kan? Makanya kan Masya Allah. Tapi kita lanjutkan. Maksudnya ro'ina itu apa? Nah, maksudnya mereka mengatakan kami mendengar, padahal hati mereka mengatakan kami tidak mau nurut. Nah, sami'na wa asoina. Nah, itu orang-orang kafir seperti itu. Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, manusia itu dipegang apanya Pak? Omongannya. Jadi kalau paham nggak? Paham. Tapi kalau orang Yahudi ngomongnya paham, dia tidak akan pernah paham kecuali dari golongannya. Kalau kita hari ini bisa berpecah, padahal kita mayoritas, Masya Allah Pak, orang Yahudi itu, solidnya luar biasa Pak. Mereka solidnya luar biasa, bahkan dalam hal anak saja, mereka dari kecil sudah dicekokin untuk benci kepada Islam. Anak kita masih kecil apa Pak? Lagunya Nina Bobo, balonku ada 5, ya lihat kebunku. Beda Pak. Ya kenapa? Karena mereka saking bencinya itu, orang itu kalau sudah benci Pak, itu beda Pak. Benci, jengkel, nggak suka itu beda. Dalam tidurnya saja dia bermimpi semoga bisa menghancurkan orang yang dia benci. Bangun tidur dia mikirnya juga sama. Ketika terjaga juga mikirnya sama. Orang kalau saking benci kayak gitu. Kita lihatlah hari ini, seorang muslim yang memiliki penyakit hasad pun sama, nggak jauh beda Pak. Orang kalau sudah benci Pak, ya Allah, itu kan. 1000 kebaikan yang kita lakukan akan kalah dengan 1 keburukan yang kita lakukan Pak. Saking bencinya orang itu sama kita. Makanya apa? Mau tidur aja udah mikirin kita dipikirin loh Pak sama mereka Pak. Padahal kita nggak mikirin mereka kan? Coba Pak bayangin. Sama halnya, Yahudi itu mikirin kita loh Pak. Ya kan, lihat tuh, Baitul Ulum ngaji itu. Ada apa itu? Nah, Masya Allah Pak. Akhirnya apa? Mereka memasuki orang-orang yang bisa disetting. Udahlah ngapain kayak gitu kan. Kita nih umat Islam rahmatalil alamin. Bisa ya orang kafir ngomong rahmatalil alamin Pak. Jangan salah Pak, orang kafir bisa ngucapin assalamualaikum. Bahkan sekarang tuh banyak orang kafir pakai peci dan jilbab. Betul Pak? Ya kan? Bahkan fotonya lebih besar daripada antum loh Pak. Pak Ridwan mungkin fotonya se-HP, tapi fotonya orang-orang yang sekarang itu, gede-gede tuh Pak. Saya ngeliatnya ya Allah gitu kan. Luar biasa. Antum tahu, salah satu di antara pendapat Imam Syafi'i, orang itu kalau sholat nggak pakai peci kan sholatnya tidak sah, kata beliau. Nah ini gimana ceritanya? Non-muslim pakai peci, itu maksudnya apa? Ya kan? Aneh ya Pak? Kita lanjutkan. Maksudnya ro'ina itu apa? Yang dimaksudkan dalam ayat ini Pak, itu fokus kepada kalimat ro'ina. Gitu kan? Tapi penjabarnya panjangnya luar biasa.
Maksudnya mereka mengatakan dengarlah, tetapi hati mereka mengatakan mudah-mudahan kamu tidak akan mendengar, mudah-mudahan kamu tuli, mudah-mudahan kamu celaka. Masya Allah. Ya. Orang Yahudi ngomongnya baik di depan kita, ternyata hatinya busuk. Nah, mendoakan jelek-jelek. Makanya hati-hati, Pak. Lebih baik tetangga kita itu muslim gak sholat daripada tetangga kita orang non-muslim. Ya, aslinya seperti itu. Tapi kita harus paham, ya kan? Saya sempat 3 hari yang lalu, saya ngeliat ada cuplikan siaran ulang, siaran live Ustadz Adi Hidayat ngisi di Riau. Mungkin jangan sempat ngeliat mungkin. Beliau menyampaikan satu hadis yang hadis ini luar biasa. Salah satu di antara bukti tanda akhlak Rasulullah itu di luar nalar manusia. Beliau menyampaikan hadisnya apa? Ya Abizar, wahai Abizar, kalau masak banyakin kuahnya. Masya Allah. Kenapa? Apakah di situ kata beliau hadisnya itu apa untuk sama Muslim? Enggak, ya kan? Untuk seluruhnya. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika hari ini kita berdakwah nggak harus menyampaikan dengan hadis, tidak harus menyampaikan dengan Al-Quran. Ketika kita hari ini mendapati tetangga kita orang-orang kafir, kasih aja kolak pisang, kasih aja apapun itu yang kita miliki, tapi dengan nada yang santun, kalimat yang santun, maka bisa jadi mereka akan masuk Islam. Tapi wallahu a'lam, Pak, ketika mereka menyampaikan masalah akidah, jangan kita terima. Karena sekarang banyak yang kebalik, Pak. Kita lebaran, mereka ikut lebaran, padahal kita nggak maksa mereka, tapi giliran acaranya mereka kita dipaksa untuk mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Kira-kira fair nggak, Pak? Enggak kan? Fair nggak, Pak, kira-kira, Pak? Kita lebaran, kita nggak ngajak mereka membuat opor ayam, kita nggak ngajak mereka membuat ketupat, enggak kan? Tapi giliran acara mereka, kenapa kok mereka memaksakan kita untuk kita mengucapkan kalimat selamat Natal dan tahun baru? Itu namanya toleransi yang kebablasan. Ya kan? Walaupun kalimatnya mudah, ya kan? Hati-hati, Pak. Ya, karena jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita mendapati pelajaran bahwasanya apa? Kalau itu larangan, jangan dikerjakan. Kalau itu perintah, maka kerjakan. Larangan bentuk dari perintah untuk ditinggalkan, bukan diamalkan. Maka kalimatnya la taqulu ra'ina. Jangan kamu katakan ra'ina, tapi katakan undurna. Maksudnya apa? Jangan suka membuat sesuatu yang sudah jelas menjadi abu-abu. Jangan membuat sesuatu yang sudah jelas menjadi tidak paham. Kalau di Indonesia, itu beda di Indonesia, Pak. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu kalau di Indonesia, ya kan? Makanya kenapa? Karena orang-orang kafir, baik itu Yahudi sama Nasrani, suka membuat abu-abu terhadap pemahaman Islam kepada kaum muslimin. Dengan membuat sesuatu yang hari ini, yang mereka itu suka ketik-ketik dan lain sebagainya. Kalau dulu, kita mencari literasi bahasa Arab itu, Pak, fokusnya ya hanya ke beberapa situs yang memang sudah dipercaya. Sekarang, situsnya punya siapa, webnya punya orang non-muslim, tapi nulis artikel Islam. Masih jenengan baca, Pak? Ya mungkin kita baca kalau kita punya filternya, biar kita paham salahnya di mana. Tapi kalau kita ngikutin, hati-hati. Kenapa? Kita lihat dulu asal muasalnya di mana. Karena kadang-kadang kita hari ini, yaitu tadi, sering terlalu percaya kepada berita. Padahal kita tidak bisa objektif, harusnya objektif. Baik, kita lanjutkan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Rasulullah SAW dari Ibnu Umar. Nah, beliau menyampaikan, hadis ini masyhur, Pak. Bu'istu baina yadayi sa'ah bisayfi hatta yu'badallahu wahdah la syarikalah wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillah was-saghar ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi kalimatnya panjang, Pak. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aku diutus menjelang dekatnya dengan hari kiamat. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis yang lain kan bu'istu baina yaday sa'akahataini, seperti asbaba wal wusta. Aku diutus itu dekat antara telunjuk sama jari tengah. Ya kan? Jangan bertanya, "Tat, kalau dekat antara telunjuk sama jari tengah kenapa kok sekarang enggak kiamat-kiamat?" Jenengan sudah pengen minta kiamat, Pak. Janganlah. Amal ibadah kita ini belum cukup kelihatannya, Bu. Salat kita ini masih banyak kurang-kurangnya niatnya itu. Infak kita mungkin enggak ada apa-apanya. Puasa kita mungkin niatnya masih banyak yang salah. Ya kan? Perjuangan kita hari ini, wah Masya Allah, nggak usah jauh-jauh sama sahabat, sama tabi'ut tabi'in aja kita kaliannya nggak nyampe, Pak. Sama Imam Hasan al-Basri, ya Allah, Pak, nggak ada apa-apanya salat kita, Pak.
Ya kan? Jadi kalau hari ini ada orang bertanya, ya Ustadz, saya tahu hadisnya itu, dekat antara telunjuk sama jari tengah, kenapa kok sekarang enggak kiamat-kiamat? Antum minta kiamat. Apa antum siap, Pak? Gitu kan. Hati-hati, Pak. Kita kembali kepada Allah juga harus bawa bekal. Sebentar lagi kan lebaran ini, Pak. Ramadan dulu, deh. Apa? Sebentar lagi Ramadan. Di Indonesia itu ada budaya yang luar biasa, Pak. Yang tidak ada di tempat yang lain. Itu apa, Pak? Mudik. Gitu. Coba kalau orang itu pulang ke kampung halaman, kira-kira tangan kosong apa bawa oleh-oleh, Pak? Bawa oleh-oleh. Seneng dia kan. Mungkin dari sini misalnya apa, kita bawa apa, seneng kita. Kita pasti bawa bekal. Baik itu untuk saudara kita di kampung dan untuk dalam perjalanan kan. Ya kan, bawa bekal kita dari baju, dari makanan, dari hadiah, dari uang THR, apa namanya, baju baru. Wah, Masya Allah. Bahkan kalau mobilnya itu gede, sampai bawa oli samping dan oli mesin. Sewaya-waya kalau dalam perjalanan mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin pecah ban, mungkin harus ganti oli dan lain sebagainya. Kita pasti bawa bekal. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, kira-kira kita bawa bekal nggak, Pak? Harusnya. Bawa dong. Ya kan, Pak? Bekalnya apa, Pak? Cuma satu kan? Fatazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa kan? Bekalnya cuma itu kan? Harusnya kan kita kembali dalam keadaan yang senang. Kenapa? Setelah kita banyak melaksanakan amal ibadah. Cuman pertanyaannya, kita bukan hidup di zaman Nabi. Yang kita tidak tahu amal ibadah kita hari ini terima atau tidak. Gitu kan. Kalau hari ini kita tidak tahu amal ibadah kita tidak terima ataupun terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu misalnya, mungkin hari ini semakin giat kita mengamalkan amal ibadah. Cuman karena kita tidak tahu, harusnya kita sadar, ya Allah saya tidak tahu ya. Berarti apa? Semangat. Gitu Pak. Jangan abu-abu. Apalagi kalau sudah sampai ada orang-orang yang gembosin. Sholat terus. Emang kaya kamu sholat? Aduh ya Allah, ya Allah. Banyak orang kayak gitu Pak. Baik, kita lanjutkan. Dengan membawa pedang sehingga hanya Allah yang diibadahi, yang tiada sekutu baginya, rezekiku dijadikan berada di bawah layang-bayang-bayang tombakku, kehinaan dan kerendahan ditimpakan kepada orang-orang yang menyalahi perintahku. Ya kan? Jadi kalau hari ini kita melaksanakan sebuah dosa, melakukan maksiat, itu sejatinya Pak, kita sedang menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ya, orang korupsi, kemudian banyaklah ya riba, kemudian banyak dosanya kalau nggak perlu disebutkan, malu saya sebutkan Pak. Ya saking banyaknya dosa itu Pak. Kadang-kadang ya Allah gitu kan. Orang yang melakukan dosa, kadang-kadang dia menikmati dosa, padahal dia sadar ketika dia menikmati dosanya, dia tidak sadar dia sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Yahudi, mana paham orang Yahudi? Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka akan mengajak, ayo terus. Malah justru nyemangati, ngompori, biar kita kembali kepada kemaksiatan, syukur-syukur kita murtad. Ya Allah. Berat Pak. Makanya, dan barang siapa menyerupai suatu kaum, maka termasuk golongan mereka. Maka dari itu kalimatnya apa? La taqulu ra'ina. Kalimatnya di sini, ai ara'ina, ya maksudnya arahkanlah pendengaranmu pada kami. Jadi kalimatnya apa? Dengerin gitu loh, tapi dengerinnya seolah-olah tidak dengerin. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir. Ya, di zaman dahulu ketika Rasulullah berdakwah itu juga kan banyak orang-orang kafir. Jadi ketika mereka digembosin, ya Pak, tapi tidak dilakukan. Ya kan? Kalimatnya, pasanglah baik-baik pendengaranmu kepada kami. Kalimatnya, sesungguhnya ucapan ro'ina sama dengan atina. Harusnya kalimatnya seperti itu. Cuman sama orang-orang Yahudi, ya itu digunakan untuk menghinakan ayatnya Allah. Imam As-Suddi rahimahullah ta'ala mengatakan, ada seorang Yahudi dari Bani Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa nih Pak, ini bahaya nih Pak di zamannya perang Khaybar ini Pak. Yang dipanggil dengan nama Rifa'ah bin Zaid. Ia sering mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu beliau, Rifa'ah bin Zaid mengatakan, pasanglah pendengaranmu dan dengarlah, sesungguhnya kamu tidak mendengar. Ngomongin itu di depan Nabi. Kenapa Pak? Maksudnya Pak? Jadi biar mereka tuh langsung menimpakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah biar mereka tuh yang terhormat, lebih terhormat daripada Nabi. Padahal Nabi sudah lebih tahu. Ya.
Jadi ketika mereka itu salah, mereka tidak mau merasa diri mereka salah dan mereka tidak mau dianggap salah, tapi mereka melemparkan langsung kepada sama muslim. Orang kafir kan kayak gitu, Pak. Ya kan? Kalau mereka salah, Pak, mereka tidak mau mengakui kesalahan, justru malah melemparkan kesalahan itu, memanipulasi, susah men, memanipulasi fakta sehingga akhirnya playing victim. Jadi yang disalahkan apa? Seorang muslim. Dan kenyataan sekarang kan seperti itu. Nggih mboten Pak. Palestina aja nggak usah jauh-jauh. Saya ngeliat Palestina senang Pak, sedih saya Pak. Ya kan? Palestina aja. Media sekarang itu membela Palestina apa membela Israel, Pak? Jujur. Israel. Jadi seolah-olah yang terdolimi Israel. Antum tahu nggak? Kok apa istilahnya? Kenapa dari di awal kok bisa Palestina dikuasai sama Israel? Dan tidak ada satupun bangsa yang mengakui negeri Israel itu nggak ada aslinya tuh. Dari apa Pak? Dari Inggris kan, Ratu Inggris yang pada waktu itu memberikan sebuah camp tahun 1809 berapa gitu kan kepada orang Yahudi ya pada waktu itu di sebuah camp di ujung kota Yerusalem, ujung Pak. Terus kemudian mereka apa? Membunuh 100 orang dulu dengan cara pelan-pelan. Ya, terus kemudian dari 100 orang dikuasain lagi satu kampung, dibunuh lagi dari 100 orang 1000 orang. Pelan-pelan. Terus kemudian mereka baru kerjasama bilateral dengan beberapa negara untuk mengakses sebuah informasi sehingga akhirnya apa? Seolah-olah mereka adalah orang yang tertindas, padahal mereka yang menindas. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya di zamannya Ariel Sharon itu yang luar biasa itu Pak, kekejaman yang luar biasa. Lebih kejam daripada Benyamin Netanyahu yang sekarang aslinya. Ya kan? Tapi ternyata qadarullah masyafa'ala sebelum Ariel Sharon itu meninggal, antum tahu dipublis nggak Pak wajah beliau? Enggak. Kalau antum tahu beritanya nggak akan dipublis nggak Pak? Kenapa? Karena beliau menderita selama kurang lebih 3 bulan sebelum beliau meninggal. Wajahnya jadi hitam, perutnya besar, wah nggak kebayang itu Pak. Ya kan? Allah hinakan sebelum meninggal. Gimana itu nanti di akhirat tuh nggak kebayang itu. Ya kan? Nggak kebayang itu. Kenapa? Karena mereka mengambil negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana Palestina adalah buminya para nabi. Kenapa kok Palestina yang harus kita bela sampai sekarang? Padahal orang-orang Arab, Saudi sekarang nggak pernah bela Palestina. Satu orang yang membela Palestina, Doktor saya lupa itu namanya ya Allah, itu kan. Beliau ini seorang ulama, seorang mufti di Saudi, seorang pengusaha. Ngirimin sekitar 50 kontainer makanan ke Palestina. Cuman beliau, saya melihat ya Allah dalam liputan terbaru Telegram itu. Saya bacanya Telegram Bu ya, bukan di YouTube karena sudah banyak buzzer yang upload ke YouTube. Saya tidak suka. Saya bacanya di Telegram. Masya Allah, banyak banget dikirimnya itu. Ya kan? Banyak banget dikirimnya. Kenapa? Untuk membantu mereka di sana. Mereka mau minum, airnya diracun di Gaza. Mereka mau makan, apa yang bisa dimakan, gitu kan. Terus kemudian gimana kalau kita nggak bantu? Ya kita bantu. Sesulit-sulitnya saudara kita di Indonesia, Pak, masih lebih enak daripada sesulitnya mereka di sana. Ya kan? Kenapa? Di sana mana ada sedekah Jumat, Pak? Di Indonesia ada? Ada. Makanya kalau hari Jumat pagi-pagi saya nganter anak itu, Masya Allah, sepanjang jalur 2 Wai Halim, jalur 2 Z Pagar Alam tuh, banyak itu orang udah nunggu di depan itu Bu, bawa gerobak. Ya kan? Masya Allah itu. Ya kan? Saya mikir, kenapa mereka nggak sekalian ikut sholat Jumat? Siapa tahu mereka bisa dapat lebih gitu kan. Nunggu ngenteni jalan itu. Ya harusnya kalau mereka terus lebih paham lagi, cobalah ikut sholat Jumat. Nanti dikasih lebih gitu kan. Makanya kan Masya Allah, itu masih lebih mending. Kenapa? Mereka masih bisa dapat makan enak, gitu kan. Tidak nyawanya tidak terancam loh di sana. Terancam Pak. Ya, terancam. Tapi orang-orang Yahudi ngomongnya apa? Kami yang terdolimi, anak-anak kami itu kondi ceritanya. Ya kan? Pinter banget mereka memanipulasi fakta. Dan saya harapkan antum semuanya untuk kita semuanya Pak ya, jangan beli McD lagi Pak. Ya saya bukannya apa ya, karena mereka ngasih 12.000 makanan kepada orang Israel itu tiap hari. Antum kalau beli McD berarti antum nyumbang 2 peluru. Masya Allah. Wis tukuin beli aja ayam geprek di depan Raya Futsal aja murah Pak, 12.000. Nggak usah jauh-jauh. Kalau pengen lebih enak dikit sate luwes Pak.
55.000. Loh, Ustaznya kok tahu? Sering makan di sana, Pak. Ya, Masya Allah itu. Saya bingung kenapa kok saat ini mahal ya. Kenapa enggak 10.000 ya? Ya, dagingnya mahal ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Dikit lagi insya Allah. Nah, di ayat Al-Baqarah 105 dilanjutkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkan suatu kebaikan kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tuh enggak pengen kamu melakukan kebaikan. Orang-orang kafir, ahlul kitab, orang-orang musyrik itu mereka tuh enggak pengen kita tuh mengamalkan Al-Qur'an loh, Pak. Makanya kan sekarang itu mereka berhasil, Pak, membuat generasi sekarang itu jauh dari Al-Quran. Sadar nggak Pak anak kita hari ini, Pak? Dekat mana mereka? Ke HP apa ke Al-Quran, Pak? Coba bayangin, Pak. Jadi sejatinya sudah Allah sampaikan loh, berapa abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Sesungguhnya orang-orang ahli kitab musyrik itu nggak suka kita melakukan kebaikan itu. Kalau bisa, Pak, dijauhkan kita dengan Al-Quran. Karena ketika seseorang itu mengamalkan Al-Quran, sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pasti hidupnya akan bahagia. Yang pertama. Yang kedua, dia akan sejahtera, adil, ya kan. Terus kemudian hukum akan berjalan dengan baik. Tidak akan ada perbuatan-perbuatan yang lain, pencurian dan lain sebagainya. Kenapa? Karena diatur oleh syariat Islam. Sekarang, Masya Allah Pak, kita diupayakan kalau bisa sekarang itu kita dijauhkan dengan yang namanya Al-Quran. Al-Quran cuma hanya sebatas dibahas dalam masjid saja. Udah, tempat yang lain nggak bisa. Ya kan? Makanya wajar kan, belum sampai 40 tahun sudah bisa jadi wakil presiden. Oh, sampai sana Pak ya? Afwan Pak ya? Lagi semangat-semangatnya ujung-ujung dengan kono malah. Insya Allah, tidak boleh tuh aslinya. Baik, kita lanjutkan yang sini saja. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Baqarah di 105-nya, ya. Di bawahnya lagi itu, Pak. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rahmatnya, kenabian, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul di umur 40 tahun? Karena umur 40 tahun itu umur yang sangat istimewa bagi seorang laki-laki maupun perempuan. Ketika dia sudah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap agama, maka Allah akan mudahkan dia untuk mengamalkannya. Tapi ketika dia sudah nikmat dengan maksiat di umur 40 tahun, maka dia sulit akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena maksiat itu, Pak, membutakan kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan wajar, Pak, hari ini kebanyakan orang-orang itu memang senang untuk membuat orang-orang itu jauh dari Al-Quran. Biar apa? Biar dia bisa melakukan begitu banyak kezaliman, kemaksiatan, bahkan perbuatan dosa. Tapi ingat, di satu sisi hari ini ketika banyak orang bermaksiat, insya Allah masih banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, Pak, hari ini yang saya senang banget gitu kan, dulu ketika saya masih kecil, masih SD, di kampung saya itu, Pak, tidak ada SDIT, Pak. Tidak ada, adanya SD Muhammadiyah, Pak. Dan SD Muhammadiyah itu tidak banyak itu. Tidak banyak muridnya maksudnya, cuma satu, di kampung Gaya Baru cuma satu, itu pun di GB1. Ya. Muridnya tidak banyak, yang paling banyak itu SD Negeri 1, SD Negeri 2. Wah, banyaknya luar biasa. Ya kan? Enggak ada yang tertarik dengan SD Muhammadiyah itu, Pak. Tapi mulai ke sini sekarang tuh sekolahannya, Pak. Masya Allah, bagus di kampung anak itu, Pak. Udah tingkat lagi. MI sekarang. Zaman dulu itu mana ada MI itu muridnya banyak, Pak. Sekarang malah justru MI lebih bagus kan daripada SD negeri kan. Khusus di Bandar Lampung, Pak. MI 5 itu Masya Allah, Pak. Ramenya luar biasa kalau jenengan tahu kan. Makanya sekarang harusnya kita tuh bersyukur. Di satu sisi hari ini mungkin pergolakan Islam itu luar biasa, pengen dihancurkan oleh orang-orang musuh ya Yahudi maupun Nasrani, tapi di satu sisi sekarang juga sudah banyak pendidikan-pendidikan ya berasaskan Islam, SDIT, SMPIT, SMAIT, Kutab, Rumah Quran, basicnya SMP pun SMA, khusus tahfidz dan lain sebagainya. Harusnya kita bersyukur. Kenapa? Kita bisa lebih memilih lagi lebih banyak opsi dari yang paling murah sampai yang paling mahal agar anak kita itu terbentengi dari kecil akidahnya, muamalahnya, ibadahnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Wes, wong tuane mungkin amalnya, ibadahnya mungkin sampai sini nggak masalah. Kenapa? Mungkin kita kenalnya belum lama, tapi minimal anak kita jangan sampai mereka mengabaikan yang namanya Al-Quran. Karena sekarang orang-orang Yahudi berusaha untuk cekokin generasi-generasi Islam itu dengan apa? Ya dengan sesuatu yang membuat mereka semakin jauh dengan yang namanya Al-Quran, yaitu apa? TikTok dan lain sebagainya lah Pak. Pokoknya makanya kita harus mengawasi anak kita agar generasi kita itu menjadi generasi yang terbaik. Baik, barakallahu fikum, ternyata sudah masuk. Ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.